sholat subuh ini diringankan oleh Allah kaki kita untuk melangkah ke Masjid Al-Islah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat berjamaahnya Allah yang ketika setelah kita bersyukur, tentu apa yang kita syukuri ini harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara takwa. Takwa dalam artian seperti yang sudah dijelaskan, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Apalagi ketika kita bersyukur itu tahu bahwa yang paling nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Nah, karena nikmat iman dan Islam kita sudah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Baik jemaah rahimakumullah, seperti yang tadi di awal disebutkan dalam surat Al-Mulk bahwa setiap manusia ini dinilai oleh Allah itu bukan dari segala macam kekayaan, bukan dari segala macam istilahnya kepemilikan yang merasa, padahal itu manusia baru merasa memiliki, ya Bapak Ibu. Padahal yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu yaitu ahsanu amalah, yang paling baik amalnya. Bahkan di dalam surat yang lain Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia itu di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, ya takwa yang tadi yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena kalau misalkan kita menurut merasa memiliki punya istri, punya anak, punya harta, punya rumah, punya segala macam, tetapi tanpa ada amal baik, tentu itu sia-sia. Karena dalam surat Al-Mulk tadi alladzi khalaqal hayata yablughum ayyukum ahsanu amala, itu paling baik amalnya. Ketika kita sudah baik amalnya, tentu untuk muamalah yang lain pun kita akan baik. Karena seperti yang kemarin dibahas, masih ingat tentang barokah, apa itu? Masih ingat barokah Bapak Ibu? Bertambah kebaikan. Nah, barokah pasti itu ziyadatun fil khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi setiap apa yang kita punya atau yang kita miliki, meskipun hanya merasa, ya Bu ya, karena itu semuanya adalah titipan Allah, bukan kita yang memiliki. Tetapi kalau kita bisa menjaganya, bisa untuk melestarikannya, bahwa itu sebagai sarana untuk kita mendapatkan pahala dari Allah, maka itu disebut barokah. Sambung lagi dengan yang kemarin jihad, Pak Ustadz Dede bilang bahwa umur yang bermanfaat itu usia yang bermanfaat adalah umur yang bisa digunakan sebagai pahala untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi usia dan umur itu kata Pak Ustadz Dede berbeda. Kalau usia yang fisik itu misalkan 63, tetapi umurnya yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan untuk beribadah itu baru 3 tahun. Nah, itulah yang betulnya umur itu. Jadi umur itu seperti kalau di masjid makmur kata Pak Ustadz Dede. Kalau masjidnya misalkan kecil tetapi ramai, juga banyak kegiatan dan bisa dimanfaatkan dengan baik, maka itu masjidnya makmur. Maka begitu pun dengan umur kita atau usia kita. Kalau usia kitanya misalkan baru 20 tahun, tetapi misalkan dari awal sudah digunakan sebagai kebaikan, maka itu disebut dengan umur. Setelah 20 misalkan meninggal, nah itulah umur yang sesungguhnya. Itu menurut hadis yang diriwayatkan yang dibacakan dari Ustadz Dede. Seperti itu. Jadi usia dan umur itu berbeda. Kalau usia musik mungkin kita merasa udah 60, udah 50, udah 40 gitu ya. Padahal
kalau misalkan umur kita baru digunakan ibadah atau baru digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allahnya baru 3 tahun, 4 tahun, nah itulah umur yang sesungguhnya. Bahkan kemarin diibaratkan ada katanya kakek-kakek yang udah berumur, kemudian ditanya sama seseorang, usia Anda berapa? Katanya, udah sekian puluh tahun. Padahal kata beliau, baru umur 3 tahun katanya. Hah? Udah tua seperti ini, kenapa baru 3 tahun gitu? Kata saya kakek ini dibilang, iya, umur 3 tahun itu yaitu umur saya yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak yang itu nyambung lagi nanti ke barokahnya itu tadi ya, dengan umur yang barokah tentu umur yang bisa dilaksanakan umur yang bisa dimanfaatkan dengan segala kebaikan ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang, bukan sekedar usia ya Bapak Ibu, umur yang panjang, umur yang bisa dimanfaatkan, bisa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sudah tahu semuanya, kalau misalkan amalan-amalan kita di dunia ini misalkan sudah merasa banyak, tetapi timbangan nanti di akhirat itu sangat minim, di waktu mizan tentu kita akan merasa rugi. Makanya dari sekarang kita mari kita selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat amal soleh, supaya nanti di akhirat kelak di yaumul mizan kita mendapatkan timbangan yang berat. Dalam surat Al-Qaryah dijelaskan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Jadi barang siapa amalnya yang berat itu nanti di yaumul kiamat mendapatkan ridho dan mendapatkan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu wa huwa ummuhu hawiyah. Jadi barang siapa yang amalannya ringan, timbangannya ringan, maka balasannya yaitu hawiyah. Wa ma adraka ma, ya, apa itu hawiyah? Yaitu neraka jahanam atau neraka yang paling panas apinya. Itulah seperti Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah, tetap menjalankan amal soleh. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Babun beri nyambung. Angin. Beri nyambung kan? Beri akasa. Nyambung mobil tadi. Mungkin Bapak Ibu rahimahullah tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya itu saja untuk sekedar watawasau bil haq watawasau bis sabr, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Seperti tadi saya lupa karena itu tadi al insanu ma'ruf atau nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka tidak sudah sepatutnya kita untuk saling tetap memaafkan, apalagi baru bulan Ramadan yang sudah lepas Ramadan kemudian Lebaran, itu tetap saling memaafkan ya. Maka sudah kemarin dilaksanakan jihad kemarin itu halal, jadi menghalalkan ya, hal itu saling menghalalkan, saling memaafkan ya, memanjangkan silaturahim. Kata Pak Ustaz Dede, bukan hanya sekedar memaafkan, salam-salaman, tetapi dalam hatinya masih tetap gerutu gitu ya, tetapi harus dengan saling mengingatkan. Nah, itu fungsinya silaturahmi atau silaturahim, memanjangkan silaturahim itu maksudnya seperti itu katanya. Jadi setiap ada orang yang salah, ada orang yang belum istilahnya di jalan yang lurus, kita ingatkan. Nah, itulah yang disebut dengan silaturahmi atau silaturahim. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingat Allah sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Yang kita memujinya, mohon pertolongan kepadanya, mohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berilah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin, amin sami dimuliakan Allah. Wabil khusus Bapak Ketua DKM Sidar Islah anu Kuliah. Oke, rekan yang berhormat dan dibanggakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Sidar Islah, Bapak Ibu, hadirin hadirat sedayana anu sami kuliah hormat dan dibanggakan. Dengan berucap syukur alhamdulillah kehadiran Rabbi bahwa ayeuna urang sadana masih kena dipasihan kesehatan, masih kena dipasihan kesempatan, sehingga urang sadana tiasa ngalaksanakeun biasa pasepung ngalung deui biasa tatapang wajah di Masjid Al-Islah dina acara Sabtu subuh barokah ieu. Anu mana acara Sabtu subuh barokah teh hampir 2 sasi lalina pakumpul tadinya. Tapi alhamdulillah ya orang sayana biasa pada pengaung deui, pada wajah deui di Masjid Al-Islah dina acara Sabtu subuh barokah. Hadirin Bapak Ibu, pada setelah Pak Umring kalau mencerak suasana uang selawatan lawe namanya. Ilahana ya ilahana ya zillana umurona. Ilahana ya ilahana mi'udhina wa humyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya Alimu Iftahmu bana Iftahmu bana Tilawatil Quran Waftahmu bana Waftahmu ya
untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, sumber kehidupan. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu, ya Fatahu, ya Alimu. Mudah-mudahan kurang senangin keberkahan sampai mudahkan dina sakarupi urusan anak bu, terus lagi dina urusan agama nanti. Rukina dan acara satu subuh barokah disekapkan kita nilai-nilainya. Imam sekarang banyak mengumpul. Mudah-mudahan dina Sabtu barokah payun urang senantiasa tetang dari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.